Indonesia merupakan negara dengan konsumsi kedelai terbesar di dunia dan untuk memenuhi kebutuhan kedelai dalam negeri, pemerintah harus melakukan impor kedelai hingga mencapai 2,5 juta ton per tahun lantaran produksi kedelai dalam negeri yang rendah. Indonesia merupakan negara dengan konsumsi kedelai terbesar di dunia setelah Cina. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah harus melakukan impor kedelai yang mencapai 2 juta sampai 2,5 juta ton per tahun. Dari total volume impor itu, sekitar 70% diantaranya dialokasikan untuk produksi tempe, 25% untuk produksi tahu, dan sisanya untuk produksi lain. Data Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia atau Gakoptindo mengungkapkan, terdapat sejumlah faktor yang mendorong pemerintah harus mengimpor kedelai antara lain produksi dalam negeri yang rendah. Bahkan dalam satu dekade terakhir, produksi kedelai nasional cenderung turun, serta kurang berminatnya produsen tempe terhadap kedelai lokal. Padahal Indonesia sebenarnya pernah mengalami swasembada kedelai pada tahun 1992. Saat itu produksi kedelai dalam negeri mencapai 1,8 juta ton. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik selanjutnya, amankan kebutuhan domestik, pemerintah mengimpor kedelai. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Aib Syarifuddin. Beliau adalah Ketua Umum Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia atau Gakoptindo. Selamat pagi Pak Aib. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Pak Aib. Ya, terima kasih atas... Amin, alhamdulillah. Ya. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan begitu. Ini kalau kita cermati dengan kondisi saat ini begitu, pemerintah akhirnya juga melakukan importasi kedelai untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri begitu. Sebagai produsen tempe dan tahu, dari teman-teman Gakoptindo sendiri menilai bagaimana untuk saat ini kita yang masih menjadi importir kedelai ini Pak Aib? Baik, terima kasih. Jadi kalau misalnya ini selama 20 tahun lebih, dari dulu tahun 92 itu kita pernah swasembada kedelai. Waktu dikelola oleh Bulog dipimpin Pak Busanul Arifin almarhum. Namun terus menurun produksi kedelai sejak saat itu sampai sekarang, dan produksinya sekarang ini, dulu itu 9 tahun 90-an kebutuhan kedelai kita kira-kira 2 juta ton lebih kurang. Sekarang sudah 20 tahun lebih naik menjadi 3 juta ton lebih. Nah, sedangkan produksi kedelai lokal dari dulu hampir 2 juta ton menurun dan menurun terus. Sampai tahun kemarin ini atau tahun 2021, informasi yang saya terima adalah hanya 300.000 ton lebih kurang produksi kedelai lokal. Sehingga karena kebutuhan kita kira-kira 3 juta ton per tahun, sekarang ini itu impor kita lebih kurang 2,6 juta ton per tahun. Itulah keadaannya, pelan tapi pasti kedelai lokal menurun, kedelai impor meningkat. Terima kasih. Baik, tapi kalau kita lihat kondisinya ini lebih disebabkan apa? Apakah dari petaninya sendiri yang enggan untuk menanam kedelai sendiri begitu, atau ada kendala lain ini Pak Aib kalau kita lihat kenapa produksinya terus menurun? Baik, terima kasih. Jadi memang begini, dulu tahun 92 itu harga kedelai itu 1,5 kali harga beras. Terus sampai tahun 2000-an dan lain-lain, itu selalu harga kedelai lebih mahal daripada beras, sampai 1,5 kali. Namun sekarang dengan produksi kedelai di luar negeri, di Amerika, Brazil, Argentina dan lain-lain meningkat, sehingga dia punya cost of production itu turun, sehingga dia bisa jual itu harga kedelainya jadi lebih murah daripada beras. Akibat lebih jauh, kalau misalnya itu kita punya tanah 1 hektar, terus ditanami kedelai, karena kedelai lokal ini adalah yang kedelai non-GMO, jadi betul-betul alamiah.
dan itu hasilnya hanya 1,5 ton atau maksimum 2 ton per hektar. Kalau dijual harganya itu 8.500 sesuai patokan Kementerian Perdagangan, itu berarti hanya 7 juta maksimum. Oke. Sedangkan kalau itu 1 hektar di tanah itu bisa menghasilkan 5 ton atau 6 ton padi 1 hektar. Kalau harga beras itu 10.000, berarti 50 atau 60 juta rupiah untuk 1 kali tanam. Jangka waktu tanam padi dan tanam kedelai itu sama, kira-kira 100 hari. Jadi lebih menguntungkan tanam padi, tanam jagung, tanam cabai, dan tanam yang lain-lain daripada tanam kedelai. Demikian. Oke. Baik, tapi berarti dari sisi harga saja yang membuat petani akhirnya enggan memilih untuk fokus menanam kedelai, begitu ya Pak Aib? Tapi ada hal lain tidak? Misalnya apakah tidak ada benih berkualitas begitu Pak yang dijadikan salah satu mungkin akhirnya itu menghasilkan panen yang lebih banyak begitu dibandingkan dengan sebelumnya? Ya, jadi sebagai informasi, salah satu daerah jadi percontohan Kementerian Pertanian untuk tanam kedelai itu adalah di Gerobokan Tengah. Makanya di situ ada bibit unggul, ada namanya Anjas Moro, ada Sangkian Sri, ada ini, dan lain-lain. Sebelum ada bibit unggul ini, hasil kedelai itu 1 hektar antara 800 kilo sampai 1,2 ton. Tapi dengan adanya bibit unggul menjadi 1,5 sampai dengan 2 ton per hektar. Per hektar, oke. Begitu. Ada juga yang bisa sampai 2,5 ton per hektar ya. Nah, kedua, itu yang namanya kedelai itu mesti dirawat betul, begitu ya, diawasi dan lain-lain, sehingga kalau misalnya terjadi sakit ataupun ini kepada kedelai itu lebih banyak daripada kalau tanam pohon-pohonan yang lain, misalnya jagung dan Oke, berarti lebih treatmentnya gitu. lebih panjang begitu ya Pak ya kalau kita lihat dibandingkan dengan misalnya beras begitu ataupun jagung. Betul, betul. Baik. Sebagai contoh misalnya tingkat kekeringan kedelai, tingkat masa tanam kedelai itu betul-betul perlu dijaga. Gitu ya, jangan terlalu cepat dipanen atau terlalu lambat dipanen karena bisa terlalu tua atau terlalu muda. Itu tidak akan jadi tahu atau tempe. Baik. Oke lah, dengan kondisi seperti itu berarti Anda kira-kira menyetujui tidak begitu langkah pemerintah yang memang akhirnya harus melakukan importasi kedelai karena kebutuhannya tidak sesuai dengan demand yang ada di masyarakat 300-an ribu ton per tahun, sementara kebutuhannya Anda katakan 3 juta ton begitu ya Pak ya. Ini Anda lihat bagaimana kondisi ini? Apakah memang akhirnya mau tidak mau Anda menyetujui rencana importasi ataupun importasi yang sudah dilakukan untuk kedelai? Ya, untuk selama beberapa tahun ini sudah berjalan dan ini suka tidak suka, mau tidak mau, kami ini pengrajin tempe tahu itu butuh kedelai tiap hari. Oh, itu dia. Oke. Kenapa? Karena kami ini produksi tahu dan tempe ada yang 20 kilo, ada yang 50 kilo, ada yang 100 kilo. Karena semua pabriknya itu rumahan. Baik. Anaknya, istrinya, dan suaminya yang kerja. Jadi dia butuh tiap hari. Dengan butuh tiap hari, kedelai harus tiap hari ada. Sehingga stok kedelai harus selalu ada di Indonesia. Kalau tidak ada kedelai, stok kedelai, tidak bisa beli, tidak bisa masak, mereka tidak bisa makan. Begitu. Oke, jadi Anda lebih senang kedelai lokal atau impor? Seperti biasa di segmen ini kita akan sampaikan kembali infografik kali ini terkait dengan produksi kedelai nasional. Data selengkapnya di layar televisi Anda. Kita lihat trennya dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Ya, ada kecenderungan turun memang dari sisi produksi untuk kedelai di tanah air. Tahun 2015 tercatat sekitar
963,18 ribu ton, kemudian di tahun 2016 turun 859 ribu ton, di tahun 2017 ini menjadi salah satu juga yang turun 538,7 ribu ton, dan di tahun 2018 menjadi 650 ribu ton, dan di tahun 2019 lalu kita tahu ini menjadi salah satu produksi terendah 424 ribu ton. Berikutnya kita akan lihat dari volume impor kedelai nasional. Dari tahun 2016 tercatat 2,26 juta ton, kemudian meningkat hingga 2,67 juta ton di tahun 2017. 2018 ada sedikit penurunan, kemudian di tahun 2019 naik lagi menjadi 2,67 juta ton. Sementara dari sisi produksi kedelai tadi sudah disampaikan turun 420-an ribu ton. Sementara pada tahun 2020 lalu tercatat untuk importasi kedelainya 2,47 juta ton. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Aib Sarifudin. Baik, Pak Aib, berdasarkan data yang sudah disampaikan memang produksi kedelai nasional kita juga kecenderungannya turun terus, sementara importasinya rata-rata masih di atas 2 jutaan ton, karena tadi memang disparitas dari kebutuhannya dan produksinya ini sangat jauh sekali. Nah, dari teman-teman Gakoptindo sendiri bagaimana Pak? Lebih senang menggunakan yang kedelai impor atau yang lokal sebenarnya Pak? Jadi kalau bicara kedelai, kelebihan kedelai impor, itu mereka ini kualitas kedelainya itu standar. Oke. Jadi sudah ada standarisasi bentuknya, bulatnya, besarnya, warnanya, dan lain sebagainya. Di samping moisturnya, proteinnya, dan lain-lain. Oke. Tingkat kekeringannya. Itu standar semua. Tapi kalau kedelai lokal, itu pada umumnya tidak ada standarisasi. Namun karena dia ini non-GMO, kedelai lokal, proteinnya, gizinya, dan lain-lain itu lebih tinggi, lebih bagus daripada kedelai impor. Oh, oke. Begitu. Nah, dengan kondisi seperti ini lantas bagaimana Pak? Sementara kan kebutuhannya cuma 300 ribuan ton saja begitu untuk produksi. Ya, justru itu karena kita ini butuh kedelai itu tiap hari, maka kedelai itu apakah impor atau lokal harus selalu ada stok tersedia di Indonesia. Dan sekarang stok itu ada untuk kira-kira 1,5 bulan ke depan, pengapalan juga berjalan lain-lain, sehingga stok kedelai itu selalu ada di Indonesia. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah maupun importir. Karena kalau tidak ada kedelai, kami tidak bisa masak tempe dan tahu tiap hari. Karena apa? Karena kedelai lokal tidak selalu ada. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Kadang-kadang bagus, kadang-kadang kurang bagus, dan lain sebagainya. Tapi kalau kedelai impor selalu ada, kami tetap bisa masak tempe dan tahu. Gitu. Baik, tapi dengan kondisi... Tapi kalau kualitas jauh lebih bagus. Nah, dengan kondisi seperti saat ini, dari sisi harganya sendiri, Anda lebih nyaman yang mana? Kadang kalau kita lihat harganya kan 8 ribuan begitu ya. Kalau kita lihat untuk yang lokal, apakah yang impornya lebih murah atau seperti apa? Harga kedelai impor sekarang, sesuai dengan itu harga CBOT di Chicago, itu harganya itu sekarang hampir $14 per basel. Atau harga di sana itu lebih kurang sekitar 8.000 atau 8.500. Kalau diangkut ke sini ditambah biaya angkutan, biaya lain-lain, storage dan ini itu bisa menjadi 9.500 lebih kurang per kilo modalnya. Dijual oleh importir rata-rata kepada kami itu lebih kurang 10.000. Harga DO importir. Dan sampai di kami pengrajin kira-kira 10.300 atau maksimum 10.500. Itu di Jakarta. Kalau di daerah, karena ada ongkos angkut yang lebih mahal,
itu harganya jadi lebih naik lagi dan lain-lain. Oke. Itu harga kedelai impor. Kalau kedelai lokal, itu kalau kualitasnya bagus, seperti yang diimpor dari Kanada atau dari mana dan lain sebagainya, jadi standarisasinya, warnanya, ininya, dan juga proteinnya dan gizinya, itu harganya bisa 11 atau 12 ribu per kilo. Oke. Kami beli itu dari yang produknya dari Kanada dan lain-lain. Tapi kalau kedelai lokal, karena kualitasnya tidak standar, ada yang terlalu muda, ada yang terlalu tua, dijualnya juga ada kadang-kadang itu bukan hanya kedelai saja, ada daunnya, ada batangnya, ada pasirnya atau tanahnya, sehingga kita ini mesti kerja lagi. Oke. Iya. Makanya kami hanya berani membeli kedelai lokal antara 6.500 atau 7.000. Kenapa? Karena kami mesti kerjain lagi, mesti dijemur lagi, dan terus juga dari 50 kilo satu karung berkurang lagi beratnya. Oke. Jadi hal-hal itu yang menyebabkan kedelai lokal lebih murah. Baik, Pak Aib, lantas kalau kita lihat dari produksi tahu dan tempe begitu untuk Indonesia secara nasional begitu saat ini berapa banyak sih Pak? Itu hitungannya kalau kita lihat per hari atau bagaimana? Jadi kalau bicara global, itu ada perbedaannya lagi. Kalau 1 kilo kedelai impor dimasak menjadi tempe, itu menjadi 1,6 sampai 1,8 kilo tempe. Mengembang dia. Oke. Tapi kalau misalnya kedelai lokal, dari 1 kilo kedelai lokal, dia mengembangnya hanya jadi 1,3 atau 1,4 kilo. Mengembangnya. Sehingga lebih menguntungkan secara dagang pakai kedelai impor. Begitu. Itu yang pertama. Jadi kalau kebutuhan kedelainya itu 3 juta ton, terus itu mengembang, misalnya menjadi, anggap deh 1,6, berarti kira-kira jadi 4,8 atau 5 juta ton tempe atau tahu. Oke. Begitu. Pak Aib, tapi kalau per kita lihat, tahun. iya, oke, berarti memang lebih menarik tetap aja tempe kedelai impor begitu ya, karena hasilnya Kedelai impor. cukup menarik begitu. Betul. Tapi kalau kita lihat koordinasi ataupun bagaimana kita juga tetap mendukung adalah petani-petani lokal begitu. Dari Gakoptindo sendiri, adakah mungkin permintaan yang bawah sampai ke tempat Bapak harus sudah bersih atau memang standarnya seperti itu Pak untuk kedelai lokal? Ya, jadi itu sekarang sudah ada beberapa kopi di daerah-daerah, misalnya kopi di Bandung, di Jawa Tengah, di Jogja, di Jawa Timur, di Malang, Surabaya, dan lain-lain, yang hanya menginginkan kedelai lokal. Karena dia membuat tempe dengan kualitas yang premium, kalau istilahnya, kualitas yang bagus. Oke. Dan orientasinya mereka untuk membuat kedelai ini atau tempe ini menjadi tempe yang akan diekspor. Oh, baik. Itu baik. program kami. Gitu. Oke, dan sejauh ini Kementerian Pertanian koordinasi juga dengan teman-teman Gakoptindo atau bagaimana nih dukungan ataupun bagaimana kebijakan yang diberikan Kementerian Pertanian menurut Anda nih untuk produksi kedelai sendiri di dalam negeri? Justru kami tahun ini sangat berterima kasih kepada Kementerian Pertanian karena begitu kami mogok, karena harga kedelai tinggi, yang pertama turun itu adalah Menteri Pertanian. Pak Syahrul Yassin Limpo dan Pak Dirjennya Suwandi. Dia adakan operasi pasar, terus dikumpulkan seluruh importir, diperintahkan supaya jangan jual 10.000 kepada pengrajin, tapi karena kita tahu harga CBOT di Chicago sekian, kalau Anda jual 8.500 kepada kami selama 3 bulan, itu Anda masih tetap tidak rugi. Gitu. Dan itu dimotori oleh Menteri Pertanian. Kami terima kasih. Yang kedua, kami mengharapkan Kementerian Pertanian
memberikan itu namanya pendidikan kepada para petani supaya petani ini hidup, yaitu bagaimana tata cara menanam kedelai seperti di Amerika. Jadi bagaimana mekanisasinya, pakai mesin, pakai asuransi, dan lain-lain. Baik, semoga sih ada tetap win-win solution ya untuk kedelai lokal ya. Karena ternyata dari sisi gizinya lebih baik, kemudian banyak sekali sebenarnya kelebihan dibandingkan dengan kedelai impor begitu ya Pak Aib. Terima kasih banyak Pak Aib atas waktu dan insight menarik terkait dengan kondisi kedelai di Indonesia. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Pak. Amin.